ngituin baju saya segala apa, saya minta tolong tuh sama orang Filipina. Kata saya tolong kata saya tuh ini mau merkosa saya, kata saya tuh. Nyampe sono pak, orangnya banyak. Saya udah mau dipukul, ditendang, pan ditabok kanan kiri, tempiling orang kasanam pan gede-gede. Ya keliengan, ya Allah, udah saya mah takut mati doang, takut. Ya sudahlah, ditelanjangin, ya astagfirullahaladzim. Kata saya, emak, gimana kalau saya mati di sini? Aduh, mati kelakon ini. Nanti saya pulangin ke Indonesia kalau kamunya udah mati, katanya. Di semua 6 majikan itu dapat bayaran nggak? Enggak, Sama sekali? sama sekali. Sampai ketika transit di rumah agent, kerja di situ, nggak dapat uang juga? Enggak dapat sama sekali. Sampai kabur, nggak dapat uang? Kalau kabur, saya ngambil uang anaknya. Oke, berarti ngambil uang anak, tapi kalau yang dikasih honor itu enggak ya? Enggak sama sekali. Pikirannya udah nggak jauh lagi, cuman pasrah aja kalau nggak bisa pulang gitu aja. Sempat berpikir kayak gitu? Ya. Waktu itu sempat waktu ada pukulan itu udah kayak pasrah, pengen mati aja gitu. Sempat mau minum pewangi baju gitu aja. Udah sempat ngambil? Udah Ditaruh di depan? udah sempat minum sedikit. Terus efeknya? Di dada cuman sakit gitu aja. Habis itu sembuh? Sembuh. EH 22 tahun dan SK 17 tahun pernah menjadi korban perdagangan anak yang dijual ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Sejak usia belia mereka terpaksa jauh dari rumah demi membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi mereka malah jatuh dalam cengkraman perdagangan anak. Nasib buruk seakan terus menghantui. Mereka juga diperkosa, disiksa, dan tidak menerima gaji. Naasnya, kasus perdagangan mereka justru melibatkan orang dekat. EH, perempuan asal Kabupaten Tangerang, Banten ini mengingat jelas pengalaman pahit yang menimpanya sekitar Juni 2018. Usianya kali itu belum genap 18 tahun. Ia terjerat sindikat perdagangan orang. Selama berbulan-bulan, ia dipaksa berganti-ganti majikan, bahkan lintas negara, mulai dari Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, Suriah, hingga Irak. Yang terparah di Suriah dan Irak, ia tak hanya mendapat kekerasan, tapi juga pelecehan seksual. Dipukul, ditendang, ditelanjangin, ditontonin orang banyak, udah itu mah. Sono meminta tolong sama polisinya juga, polisinya malah diem aja di sono. Sempat meminta tolong? Ada polisinya juga, polisi ada. Di sana? Ada. Sewaktu Dipukul, ditendang, ditelanjangin, nggak pakai baju selai pun enggak. mendapat bentuk pelecehan juga? Enggak kalau dari Suriah mah, kalau dari Irak iya. Saya kan di situ yang muda, orang Bangladesh kan tua, orang Filipina tua, saya doang yang muda. Tadinya mah badan saya kecil nggak kayak gini. Udah tuh, anaknya tuh umuran berapa tah? Udah kuliah, udah gede anaknya di jana. Pertamanya suruh mijit, kata saya mas suruh mijit cewek kan ada cowok atau mau cowok kan ya. Dianya marah, mau saya pulangin kantor, saya aduin ini kata dia tuh. Saya nggak mau, takut. Bang iya tuh saya ke atas. Bang ke atas tuh sini katanya mijit nggak taunya mah dia mah udah niat buruk. Tuh saya teriakan dari atas tuh. Mau pertamanya mah belum udah ngituin baju saya segala apa, saya minta tolong tuh sama orang Filipina. Kata saya tolong kata saya tuh ini mau merkosa saya, kata saya tuh. Langsung sama dia tuh kelihatan lagi beberes kebon, si opelianya orang Bangladesh mah diam aja. Dia ke atas langsung buka pintunya, kata dia buka sama dia juga takut. Saya laporin ibu kamu nih. Udah tuh yang kedua kali ya. Yang kedua kali Bang? Anaknya. Oh, itu 2 kali berarti? Iya, sayanya juga di sono hamil
hamil berapa bulan ntar digugurin, emang tuh dikasih obat tidur. Naas, bukannya mendapat keadilan saat melapor ke polisi, EH justru dituduh memfitnah. Ia pun dilaporkan balik oleh majikannya. EH dipenjara dalam kondisi tengah mengandung hingga akhirnya keguguran. Tahun 2019, rekan pekerja asal Filipina yang menolong EH saat diperkosa berkontak dengan Seed Foundation. LSM ini kemudian berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Pekerja Migran, yakni Migran Care di Indonesia. Kasus EH akhirnya dapat diproses hukum. Meski telah melalui proses hukum, EH hanya mendapat luka dan kerugian. Janji upah dari agensi selama ia bekerja di banyak negara tidak pernah ia dapatkan. Lantas, mengapa EH bisa terjerat jaringan tersebut? Semua bermula ketika Hayati, tetangga EH, kerap menawarkan lowongan pekerjaan migran dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Penawaran ini disertai jerat utang. EH dan keluarganya diberikan kemudahan pinjaman uang, asalkan EH berangkat menjadi pekerja migran melalui Hayati. Kalau mau minjam mah katanya jangan sungkan-sungkan, kesini aja. Kalau mau minjam duit mah ya berapa ta. Yang penting berangkatnya sama saya. Kapan berangkatnya kan udah punya utang 300.000. EH akhirnya menyanggupi tawaran Hayati bekerja ke luar negeri tanpa pembekalan bahasa asing ataupun keterampilan. Modus yang sama juga terjadi kepada SK, perempuan asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur. SK diberangkatkan agen ke Malaysia pada tahun 2019. Saat itu SK masih berusia 14 tahun. Sebentar, kok bisa ya anak usia 14 tahun menjadi pekerja migran? Awalnya SK mengenal SR, tetangganya yang biasa belanja sayuran di warung orang tuanya. Dari situ SR mendatangi rumah SK dan menawarkan SK bekerja di luar negeri. SR juga biasa memberikan utang kepada SK asalkan menjadi pekerja migran melalui dia. Awal mulanya waktu itu kayak gimana ceritanya? Ketika didatengin. Waktu itu Mbak kesini. Waktu itu kapan tuh? Kalau harinya nggak ingat. Harinya nggak ingat, bulannya? Bulan September September tahun 2019. September tahun 2019 ya? Iya. Duduk di ruang tamu, habis itu bilang ke saya ada lowongan kerjaan. Itu bilang bayarannya besar, 6 juta sampai 7 jutaan itu satu bulannya. Habis itu saya tanya di mana, dia bilang di Malaysia sebagai PRT. Iya saya mau, karena ingin membantu orang tua di rumah. Habis itu diajak ke rumahnya. Di hari yang sama? Itu 1 mingguan kalau nggak salah. 1 minggu ke depan gitu, terus diajak ke rumahnya. 1 minggu. Tanya apa saya bisa kalau masih umur 14 berangkat ke Malaysia. Dia bilang bisa, kalau itu mah urusan saya, bilang gitu. Lalu SK diantar SR ke rumah US yang biasa menjadi sponsor pekerja migran. Rumah US ini hanya berbeda kampung dengan rumah SK. SK kemudian diminta menginap selama 1 bulan dengan dalih pembekalan. SK membawa akte kelahiran dan kartu keluarga untuk kelengkapan membuat paspor sekaligus mengurus identitas bagi pekerja yang masih di bawah umur. Tanpa menyimpan ragu, SK tinggal di rumah US sambil menunggu pembuatan paspor. Untuk membuat paspor, US bekerja sama dengan perusahaan penyalur jasa tenaga kerja yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Pembuatan paspor ini dilakukan di sebuah kantor di Surabaya. Di kantor itu orang-orangnya pada ada pakai seragam? Enggak, biasa aja. Oh bisa aja? Iya, biasa. Nggak ada orang yang pakai seragam warna biru misalnya gitu? Enggak ada. Oh nggak ada? Enggak ada. Oke, nah setelah sampai situ duduk sama yang perempuan rumah lain, habis itu prosesnya ngapain lagi? Di foto. Oh di foto? Iya. Yang foto orangnya pakainya? Biasa, perempuan pakaian biasa. Oke. Jadi pakai kemeja, kaos, Kemeja. pakai gitu? Iya. Bukan seragam gitu ya? Enggak. Oke. Setelah foto? Setelah difoto, habis itu ambil sidik jari kayak gitu, habis itu udah Setelah udah, habis itu kemana? pulang. Oh berarti langsung naik masuk mobil lagi? Iya.
Inilah alasan SK yang saat itu masih berusia 14 tahun bisa berangkat menjadi pekerja migran. Ternyata di paspor, tahun kelahiran SK dituakan alias dipalsukan agar memenuhi syarat menjadi pekerja migran, yakni 18 tahun. Setelah paspor selesai, SK diberangkatkan dengan pesawat ke Batam. Sesampainya di Batam, ia naik kapal hingga tiba di pelabuhan di Malaysia. Kemudian ia dijemput mobil hingga sampai di kompleks perumahan Taman Paya Emas di Malaka. Selama di Malaysia, SK bekerja di agen bernama Elina. Berdasarkan ingatan SK, kami mencoba mencari rumah agen yang menampung SK bersama pekerja migran lainnya saat itu. Penelusuran dilakukan dengan mencermati satu persatu rumah di Taman Paya Emas melalui tampilan Google Street View. Hingga akhirnya SK yakin betul, inilah rumah agen Elina. Selama bekerja dengan Elina, SK berganti majikan sampai 6 kali tanpa digaji selama 4 bulan. Berbagai macam pekerjaan, mulai dari pekerja rumah tangga, cleaning service, babysitter, hingga penjaga toko. Agen berdalih SK tidak mendapat gaji karena dipotong utang biaya perjalanan dari Indonesia hingga Malaysia. Selain itu, hak seperti makan dan mendapat obat saat sakit kerap tidak terpenuhi. Bahkan, SK juga mendapat kekerasan fisik dari agen. Ada yang seumuran kamu? Ada. Ada banyak ya? 3 orang. Sama atau selain Selain saya 3 orang. Orang mana? Orang Kediri, orang Sumatera, sama orang Jakarta. umurnya berapa aja? Yang orang Kediri 12 tahun waktu di sana. Habis itu yang lain umur 15 sama 16. Yang 15 itu Yang Jakarta. Iya. Sumateranya Sumatera mana? Nggak bilang, cuma Sumatera gitu aja. Yang Sumatera itu umur? Umur 16. Iya. Sempet tahu nasibnya mereka kayak gimana setelah itu? Sering dipukulin sama majikan. Majikan itu? Iya. Selama Iya. pas mereka dipukul? Lihat sendiri. Karena tahu kalau agent orangnya jahat, sering nampar. Dari situ kan saya merasa sakit hati gitu karena pernah ditampar. Habis itu agent bilang kalau mau ke Indonesia, saya tiba-tiba kepikiran kalau mau kabur. Oh, jadi dia mau pergi? Iya. Itu kesempatan? Iya. Tak tahan dengan perlakuan kasar, akhirnya SK kabur dan sempat hidup luntang-lantung di Malaysia. Hingga awal tahun 2020, dia terjaring razia oleh petugas tempat dan dideportasi. Berdasarkan kisah SK ini, kami mencari rumah US untuk mempertanyakan perdagangan anak yang menimpa SK. US mengaku membantu meneruskan SK ke pihak agensi di Bandung. US menyebut menjadi pekerja migran adalah keinginan SK sendiri. Saya kenalnya juga dari orang, katanya suruh membantu untuk memberangkatkan. Dari orang ke saya, terus ke orang lagi, seperti itu. Intinya saya cuma membantu, itu karena inisiatif saya sendiri, jadi nggak ada paksaan. Tak lama kemudian, suaminya US datang dan memotong pembicaraan US. Ia mengaku tidak tahu menau tentang SK. Namun ia mengakui menjadi penyalur bagi sejumlah perusahaan tenaga kerja dan tidak pernah meloloskan anak di bawah umur. Mana saya juga kurang tahu terus yang permasalahan itu kayak apa. Ya kalau kita untuk perekrutan ya kita ada perekrutan, tapi di satu sisinya begitu banyak kita nggak bisa merhatiin ini anak mana karena proses itu kan semuanya berjalan. Oh ini. Berdasarkan data BP2 PMI, dilansir dari laman Dewan Perwakilan Rakyat, ada sekitar 3,7 juta pekerja migran Indonesia tersebar di seluruh dunia pada 2022. Sepanjang tahun 2022 saja, BP2 PMI mencatat 200.761 penempatan kerja baru bagi pekerja migran. Pekerjaan sebagai PMI memang menggiurkan dari sisi pendapatan. Bank Indonesia membukukan aliran uang yang berasal dari transfer pekerja migran Indonesia di seluruh dunia mencapai 9,7 juta dolar Amerika sepanjang tahun 2022. Daya tarik pendapatan ini menjadi iming-iming sindikat
untuk menarik anak-anak masuk dalam jerat perdagangan orang lintas negara. Berbagai macam situasi membuat anak-anak ini terjebak dalam pusaran kejahatan tanpa menyadari risikonya. Tidak terkecuali, bukan hanya yang dewasa, tapi anak-anak itu justru mudah tergiur karena mereka lebih-lebih usia anak yang putus sekolah, misalkan tidak melanjutkan SMP, mereka ingin membantu keluarga, punya cita-cita, tapi tidak bisa bagaimana cara meraih cita-cita, sehingga ketika ada tawaran pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri, dengan iming-iming gaji tinggi, ini sangat rawan mudah tergiur anak-anak ini. Koordinator Bantuan Hukum Migran Care, Nur Harsono, membenarkan pihak sponsor pekerja migran ilegal kerap mendekati calon korban secara langsung. Mereka memanfaatkan relasi sebagai tetangga atau sesama warga desa. Dari situ beragam iming-iming mulai dari gaji tinggi, proses cepat, dan tanpa biaya mulai disampaikan ke calon korban. Kisah EH dan SK ini hanyalah sedikit dari cerita perdagangan anak ke luar negeri. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sejak 2011 hingga 2022, ada 1.189 pengaduan perdagangan anak. Cuman pikiran pengen ngelaporin ke polisi aja. Mau ngelaporin ke polisi, habis itu ngomong sama siapa waktu itu? Ke ibu. Ke ibu? Iya. Terus kesampaian nggak buat lapor ke polisi waktu itu? Nggak kesampaian soalnya nggak ada bukti. Nggak ada bukti? Nggak ada bukti sama sekali. Udah sampai ke kantor polisi dibilang nggak ada bukti, atau belum sampai kantor polisi? Belum sampai kantor polisi tapi udah kepikiran kalau mau lapor karena harus ada buktinya. Tapi saya nggak ada bukti sama sekali. Lain seperti apa? 2 orang itu. Apa yang pengen disampaikan? Ya kalau bisa jangan kayak gitu aja. Jangan sampai ngejual orang. Kalau pengen punya uang harus kerja yang halal itu aja.